Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kelompok Ilir Insight. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu tembang Jawa yang sangat terkenal dan penuh makna, yaitu Lir Ilir. Podcast ini dibuat oleh saya, Alfia, sebagai host, bersama teman-teman saya, Kaisa sebagai narasumber, Najwa Lutfina sebagai penyusun naskah, dan Yasmin sebagai editor. Di podcast ini kita akan membahas makna lirik Lir Ilir, simbol-simbol yang digunakan dalam tembang tersebut, pesan moral yang terkandung, dan juga bagaimana tembang ini bisa dikaitkan dengan pengalaman pribadi salah satu anggota kelompok kami. Spiritual paradigm yang kami ambil yaitu berasal dari Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasannya. Oke, kita mulai dari makna umum tembang Lir Ilir. Mungkin banyak dari kita pernah mendengarnya, tapi belum benar-benar memahami arti dan pesan yang terkandung di dalamnya. Untuk itu, langsung saja kita dengarkan penjelasan dari Kaisa. Terima kasih Alfia. Jadi sebenarnya Lir Ilir adalah tembang ciptaan Sunan Kalijaga yang membuat banyak sekali pesan moral dan spiritual. Walaupun terdengar sederhana dan sering dianggap seperti lagu anak-anak, tembang ini sebenarnya memberi ajakan agar manusia bangkit dari kelalaian dan memperbaiki diri. Mari kita bahas beberapa bagian penting dari liriknya. Yang pertama adalah Lir Ilir tandure wes sumilir, yaitu kalimat ini mengandung ajakan untuk bangun. Tandur atau tanaman diibaratkan sebagai iman dan moral manusia. Sumilir artinya tertiup angin sejuk, melambangkan kesempatan baru atau harapan baru. Jadi secara simbolik, Sunan Kalijaga ingin mengajak kita untuk bangkit dari kelalaian dan mulai memperbaiki diri karena kesempatan itu masih ada. Yang kedua, tak ijo royo-royo. Hijau adalah warna kesuburan, ketenangan, harapan, dan kehidupan. Ijo royo-royo menggambarkan hati manusia yang kembali hidup, kembali subur dengan kebaikan. Bagian ini mengandung pesan bahwa ketika kita mulai memperbaiki diri, hidup kita akan terasa lebih baik, lebih bermakna, dan lebih damai. 3. Tak sengguh pengantin anyar. Kalimat ini menekankan semangat baru seperti pengantin yang baru menikah, penuh keceriaan, keinginan memulai hidup yang lebih baik, dan optimisme. Yang keempat, cah anggoh, cah anggon. Penekno blimbing kui. Cah angon dapat dimaknai sebagai manusia yang sedang menjalani hidup sambil mengembala atau mengurus dirinya sendiri. Blimbing atau belimbing memiliki 5 sudut yang melambangkan rukun Islam yang 5. Artinya sebagai manusia kita wajib menjalankan perintah Allah agar hidup kita terarah. Kelima, dodot iro nyandangana. Dodot itu pakaian. Secara simbolis, pakaian adalah perbuatan dan akhlak. Nyandangana berarti pakailah pakaianmu dengan baik dalam konteks moral. Ini merupakan ajakan untuk memperbaiki akhlak, memperbaiki perilaku, memperbaiki hati, dan menjadi manusia yang lebih baik. Asik. Yang keenam dan yang terakhir adalah dongdomana jumatana kanggo seba mengko sore. Ini artinya jahitlah dan persiapkan pakaianmu untuk menghadap nanti sore. Menghadap di sini simbol dari kehidupan setelah mati. Pesan yang disampaikan adalah kita harus menyiapkan diri, memperbaiki kesalahan dan memperbaiki amal sebelum waktu kita habis. Kesimpulannya adalah secara keseluruhan, Lir Ilir adalah ajakan untuk bangkit dari kelalaian, memulai perubahan, memperbaiki diri, menjalankan perintah agama, mempersiapkan diri di dunia dan di akhirat. Walaupun bentuknya sederhana, maknanya sangat mendalam dan relevan sampai sekarang. Terima kasih atas penjelasannya. Ternyata dalam banget ya makna tembang ini. Selanjutnya
Selanjutnya, kita akan mendengarkan pengalaman pribadi dari salah satu anggota kelompok kami yang merasa sangat terhubung dengan pesan-pesan dari tembang Lir Ilir. Silakan, Najwa. Terima kasih. Jadi, aku ingin berbagi sedikit pengalaman yang menurutku sangat cocok dengan makna Lir Ilir nih. Terutama tentang ajakan yang bangkit dan memperbaiki diri. Beberapa waktu lalu, aku pernah berada di fase yang benar-benar membuatku kehilangan semangat. Aku merasa malas belajar, nilaiku turun, dan aku bahkan sempat merasa tidak percaya diri. Hari-hari sempat terasa berat karena aku terlalu sering menunda tugas dan tidak fokus. Sampai suatu hari aku mendengar pembahasan tentang makna tembang Lir Ilir. Bagian Tandue Wus Sumilir membuatku tersadar bahwa sebenarnya kesempatan untuk berubah itu selalu ada. Kita hanya perlu menyadari bahwa hidup bisa lebih baik bila kita mulai bergerak. Bagian Dodot Iro Nyandangane itu juga sangat mengena. Bagian itu mengingatkanku bahwa untuk jadi pribadi yang lebih baik, aku harus memperbaiki sikapku, memperbaiki disiplinku, dan memperbaiki cara belajarku. Sejak saat itu, aku mulai mencoba mengubah kebiasaanku perlahan-lahan. Aku mulai membuat jadwal belajar, mengurangi kebiasaan menunda, dan berusaha untuk lebih bertanggung jawab. Perubahannya memang tidak langsung, tapi lama-lama aku bisa melihat hasilnya. Aku jadi lebih percaya diri dan nilainya perlahan naik. Melalui pengalaman itu, aku benar-benar merasa bahwa pesan dalam Lir Ilir masih sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari. Tembang ini bukan hanya lagu tradisional, tapi juga nasihat untuk kita agar tidak menyerah dan selalu memperbaiki diri. Wah, terima kasih banyak atas ceritanya. Inspiratif sekali. Benar ya, pesan dari tembang ini bisa diterapkan dalam hidup kita di berbagai situasi. Baik teman-teman, kita sudah sampai di penghujung podcast. Hari ini kita belajar bahwa Lir Ilir bukan sekedar tembang Jawa biasa, tetapi karya luar biasa yang penuh simbol, pesan moral, dan ajakan untuk selalu memperbaiki diri. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan dapat memberikan inspirasi bagi kita semua. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.